SMK Negeri 1 Denpasar merupakan salah satu SMK terfavorit di Bali yang aktif menggalakkan kegiatan wirausaha lewat ekstrakurikuler sekolah. Sebelumnya, SMK Negeri 1 Denpasar yang dulu bernama STM sudah melaksanakan kegiatan wirausaha dengan nama Koperasi Siswa Wiswa Murti. Kemudian, pada pengaplikasiannya, kata wiswa juga berarti kewirausahaan siswa. Mulai tahun pelajaran baru 2022, kegiatan wirausaha ini kembali berkiprah lewat ekstra wirausaha Skensa atau Wisaka. Antusiasme siswa untuk mengikuti ekstra kewirausahaan sangat tinggi, terlihat dari banyaknya siswa yang mendaftar menjadi anggota kewirausahaan. Total sudah ada sekitar 50 siswa yang tergabung dalam ekstrakurikuler wirausaha ini. Halo viewers, perkenalkan nama saya Nadia Daria, saya dari tim jurnalistik SMK Negeri 1 Denpasar. Nah, hari ini kita akan membahas atau mengulik tentang ekstra wirausaha Skensa. Nah, sebelum itu kita kedatangan tamu spesial, yaitu ada dua narasumber, yaitu Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Denpasar, Bapak Iketut Suparsa STMT. Selamat pagi Bapak. Dan juga Ibu Pembina Ekstra Wirausaha, yaitu Ibu Agung Ayu Ratna Dewi, SPD MPD. Selamat pagi Ibu. Pagi juga. Gimana nih kabarnya Bapak dan Ibu? Oke, baik saja. Astung Karel, selalu baik dan sehat ya Bu, Pak. Semoga tidak ada masalah ya, datang terus. Iya dong. Oke viewers, sekarang saya akan membahas mengenai lebih jauh tentang ekstra wirausaha kepada dua narasumber kita. Nah, kita langsung aja ya ke pertanyaan pertama. Mungkin ini lebih menjurus ke Bapaknya ya. Nah, yaitu pertanyaan pertama. Berbincang mengenai wirausaha, ekstra wirausaha atau Wisaka di SMK Negeri 1 Denpasar, mungkin itu mulai dijalankan sejak kapan ya Pak? Ya, terima kasih. Sebelumnya saya sampaikan SMK Negeri 1 sejak zaman sebelum SMK masih namanya STM itu sudah melaksanakan kegiatan kewirausahaan siswa yang dulu namanya Koperasi Siswa Wiswa Mukti. Wiswa itu mengambil nama dari salah seorang begawan teknologi, dan sekarang sesuai dengan arahan dari atasan dari Direktorat PSMK, tugas kepala sekolah itu cuma diberi 3. Satu, manajerial sekolah. Yang kedua, pelaksanaan pendidikannya melalui supervisi akademik. Yang ketiga, kewirausahaan. Nah, karena 3 hal inilah sekolah wajib melaksanakan kegiatan kewirausahaan di sekolah. Salah satu tujuannya nanti adalah membentuk mental berwirausaha untuk siswa. Setelah nanti menamatkan pendidikan, diharapkan lebih banyak yang berwirausaha sesuai dengan visi sekolah. Iya, benar. Visi dan misi sekolah yaitu BBM, jadi berwirausaha, kemudian bekerja kalau sudah tamat atau melanjutkan. Tapi diharapkan melanjutkan nanti menggunakan hasil dari mereka bekerja maupun berwirausaha, sehingga lebih semangat dalam mengikuti pendidikan di pendidikan selanjutnya. Sekolahnya juga. Jadi itu latar belakang kenapa kita melaksanakan kegiatan kewirausahaan di sekolah. Oke, mungkin bisa dijelasin Pak latar belakang atau awal mula ekstra wirausaha ini? Ya, terkait dengan itu berawal dari sejak pandemi. Ya, jadi kita juga ingin supaya begitu mengawali kegiatan boleh tatap muka setelah pandemi, supaya kegiatan siswa dipadatkan. Karena kasihan ada siswa yang sudah 2 tahun tidak bertatap muka dengan guru, kemudian kegiatan-kegiatan mereka juga
vakum selama 2 tahun. Akhirnya kita bentuk ini kegiatan untuk memancing semangat mereka dengan membentuk kewirausahaan siswa melalui pembina-pembina yang ada di sekolah, terutama yang mengampu mata pelajaran PKK. Oke, PKK. Iya. Mungkin dari ibunya sendiri penjelasannya awal mula berdirinya Ekstra Wira Usaha itu seperti apa sih, Bu? Kan Ibu sebagai pembimbing, pembina. Benar-benar, ya. Iya. Sesuai dengan yang Bapak Kepala katakan tadi, jadi awal pemikiran kita sih bagaimana sih membentuk jiwa wirausaha anak sejak dini, bagaimana menumbuhkan jiwa wirausaha mereka sehingga mereka nanti ketika keluar dari sekolah ini, ketika mereka tamat, mereka akan mampu bersaing di dunia kerja, di dunia nyata sesuai dengan bakat dan kompetensi yang mereka miliki. Seperti itu. Berarti ya. Ya, betul. Oke, ke pertanyaan selanjutnya ya. Mungkin ada tujuan dan manfaat. Mungkin bisa Bapak atau Ibu yang menjawab ya. Tujuan dan manfaat siswa kalau ikut dalam Ekstra Wira Usaha ini seperti apa sih, Bu? Ini yang paling penting. Jadi tujuan sekolah membentuk kewirausahaan siswa ini salah satu adalah membentuk jiwa entrepreneur. Sehingga mereka siswa diharapkan berani mencoba bahkan hal-hal yang di luar kompetensi. Misalnya anak jurusan otomotif tidak melulu nanti dia berwirausaha di bidang otomotif saja, tapi bisa juga di bidang-bidang yang di luar itu, beyond otomotif. Sehingga nanti perkembangannya, karena di dunia luar tidak bisa kita spesialisasikan seperti di sekolah. Jadi mereka bisa memilih jalurnya masing-masing, makanya kita bentuk dari awal di sekolah. Kurang lebih seperti itu. Mungkin Ibu Gung yang mau menambahkan. Saya mungkin tambahkan silakan, Bu. Sedikit sebagai pembina. Nah, tujuannya tentunya kan sesuai dengan selaras dengan misi sekolah, yang seperti tadi Bapak katakan, yaitu berwirausaha dulu. Setelah itu baru bekerja, setelah itu baru melanjutkan. Jadi titik poinnya berwirausaha dulu ya. Kalau negara itu akan maju kalau wirausahanya tumbuh dengan baik, kan seperti itu. Betul banget. Nah, jadi tujuannya seperti itu. Kita menumbuhkan jiwa wirausaha. Dari sana kita ambil manfaat nanti. Manfaatnya tentunya siswa akan memiliki jiwa punya entrepreneur gitu. Ya seperti mandiri, tekun, teliti, mental baja, tidak putus asa. Nah, itu yang penting sekali di sini. Satu hal lagi yang kita ingin tumbuhkan itu adalah kerja keras. Jadi mental untuk kerja keras. Karena menurut teorinya orang yang sukses itu kata kuncinya kerja keras. Kalaupun dia jenius, kemudian di sekolah nilai prestasi akademiknya bagus, kemudian kalau tidak disertai dengan kerja keras dan mau berusaha, berani gagal dan berani juga berhasil. Nah, itu yang perlu kita tanamkan, karena kalaupun dia pintar, katakan seperti itu, bukan berarti pintar tidak baik. Tapi kalau tanpa kerja keras, segala potensi yang dia miliki itu tidak akan bisa dikembangkan, apalagi diaplikasikan di dunia kerja. Kayak belum menjamin dia sukses ya Pak ya, kalau belum ada kerja kerasnya. Betul. Mungkin dari Ibu ya, saya mau minta penjelasan dari Ibu, kira-kira siapa saja sih siswa yang boleh bergabung di dalam Ekstra Wira Usaha ini? Anggotanya ya? Iya, anggotanya. Wirausaha di sini kita merekrut semua jurusan, jadi semua siswa. Di sini kan ada banyak jurusan. Jadi semua siswa yang ada di SMK Negeri 1 Denpasar ini boleh ikut. Berarti keseluruhan dari bangunan? Semuanya, karena di ekstra nanti kan tidak diajarkan satu jurusan aja. Jadi kita kan lebih ke menumbuhkan aja. Jadi apapun produk yang kita buat boleh kan? Betul banget. Nah, itu jadi semua jurusan bisa, dan mereka ikut berpartisipasi dalam ekstra tersebut, dalam semua hal nanti ya. Mungkin kira-kira bagaimana sih cara masuknya ke dalam Ekstra Wira Usaha ini? Rekrutnya. Iya, perekrutan
Kak? Kemarin Ibu sendiri sambil ngajar ya ke kelas-kelas, jadi sekalian sosialisasi. Di sana Ibu jelaskan ekstra wirausaha itu seperti apa, kemudian rencana ke depan nanti seperti apa. Sehingga beberapa anak udah kelihatan tertarik nih, udah langsung dicatat. Apalagi mereka yang punya background seperti bapak ibunya pedagang, itu mereka niat banget untuk ikut. Bener banget. Jadi kan dia punya jiwa berdagangnya, mungkin sudah ada usahanya. Sekarang ingin mengasah ya. Terus yang kedua, Ibu juga share form kemarin nitip ke wali-wali. Jadi wali-wali itu langsung share ke grup WA anak-anak. Dari sana juga ada yang masuk. Lumayan, peminatnya lumayan banget. Apalagi sekarang kan dunianya tuh dunia banyakan bersaing ya. Iya, udah ketat, udah teknologi udah semakin canggih. Jadi dituntut anak-anak tuh harus sekarang berwirausaha. Kalau kita kenapa tidak gitu? Maksudnya kayak ya udah kita harus berwirausaha gitu. SMK. Iya, SMK bener banget. Yang udah punya sebenarnya bakat-bakat ya, yang udah punya kompetensi, tinggal menumbuhkan dan mengembangkan. Iya, lebih mengasah skill kita gitu. Mungkin kita, sebentar. Saya mau ngajak flashback dulu nih ke Bapak sama Ibu. Saya pengen tahu nih. Saya pengen tahu tentang ekstra wirausaha. Kan disingkat Wisaka. Kayaknya keren banget bener. Kayak Wisaka tuh apa gitu, kepanjangannya apa, filosofinya apa, terus makna dari kata Wisaka itu apa sih kira-kira? Kayak saya dari tadi pengen nanya sebenarnya ini ke Bapak atau Ibu. Kira-kira Wisaka itu apa sih? Oke, ke Ibunya ya dulu ya. Wisaka itu kan singkatan ya. Iya, singkat. Pas di awal kita berpikir bahwa kalau kita membuat ekstra, tentunya harus ada nama dong biar gampang gitu ya. Wirausaha Siswa Skensa. Kan seperti itu. Jadi Bu mikir kenapa nggak Wisaka? Wirausaha Siswa Skensa. Kalau Skensa kan udah menyangkut SMK Negeri 1 Denpasar. Jadi Wisaka. Dan keren kan? Oh, keren banget nih kayaknya, kedengeran, gampang diinget. Emang bener banget. Terus Ibu cek lagi set di Google gitu. Ternyata Wisaka itu bermakna bagus. Berdiri kuat, kokoh, pemberani, berkarisma. Ya udah, Ibu pakai itu dan Ibu diskusikan sama pembina yang lain, kemudian sama siswa yang ikut ekstra untuk pertama kali pertemuan. Beberapa ada nih saran beberapa nama, tetapi ujung-ujungnya ternyata mereka semua dan guru pembina pasnya ke Wisaka aja. Sepakatnya gitu. ke Wisaka. Iya, akhirnya ya udah kita sepakat Wisaka. Nah, berhubung ekstra ini akan debut ya Bu ya. Mungkin produk apa yang akan diproduksi oleh ekstra tersebut? Saya pengen tahu deh. Oke, kita sudah sudah produksi. Sudah. Kita sudah produksi dupa di pertengahan Agustus. Ya, wirausaha berdiri di bulan Juli. Kemudian pertengahan Agustus kita udah produksi dupa. Sudah pertengahan Juli sudah produksi dupa. Pertengahan Agustus sudah produksi dupa. Juli ada ekstra, kemudian pertengahan Agustus kita udah produksi dupa. Wah, menarik banget. Gitu. Berarti namanya Dupa Wisaka. Iya, Dupa Wisaka, betul. Aduh, menarik banget teman-teman. Jadi Dupa Wisaka ini udah mulai berapa dupa ya udah diproduksi kira-kira? Swaha ya sampai saat ini udah jalan berarti sekitar 3 minggu. 3 minggu. Itu kita udah sold hampir 1.500. Waduh, lumayan banyak banget. Mungkin karena dupa ya peminatnya banyak, karena itu kan dupa setiap hari orang pakai dan kita di sini mayoritas Hindu di Bali, hampir semua orang memakai itu dan menjadi kebutuhan sehari-hari. Jadi kita lebih gampang lah untuk memasarkan di sana. Kira-kira setiap daerahnya itu dupanya bentuknya apakah sama-sama atau gimana Bu? Sementara yang kita produksi itu masih yang setengah kilo. Yang beratnya setengah kilo. Nah,
itu dulu kita produksi karena sementara sih masih kewalahan ya. Kewalahan Kita sampai masih kewalahan. tim wirausahaannya kewalahan. Sekarang aja stoknya paling cuma 20 pieces, masih 20 bungkus karena sehari kita cuma bisa produksi 100 aja karena kan di sela-sela ngajar. Iya, Pas ngajar sampai jam 3:30 sore, setelah itu baru kita bisa produksi sampai 5:30. Apalagi sekarang ini full day ya Bu ya. Betul. Siswa-siswanya pasti ada aja yang lagi lelah ya. gitu. Kecuali kita memang di jam ekstra ya, di hari Jumat itu kita bisa dari jam 1 sampai sore. Oh, ekstranya hari Jumat ya, Hari Bu? Jumat Dari jam 1 sampai ya, jam? karena Jumat hari pendek kita manfaatin di sana. Iya, pulangnya jam 12 ya Bu ya? Benar. Oke, Jam Jumat. 1 sampai jam sampai selesai lah. Anak-anak kebetulan rajin banget dan mereka antusias banget. Kalau udah wirausaha pasti kayak orang mikir cuan. Cuan. Sebenarnya itu bonus ya, Iya. cuan bonus. Di sana tuh mereka benar-benar antusias mengerjakan, baik dari kemarin dari awal ya, dari berburu bahan baku, kemudian setelah itu produksi, setelah produksi proses packaging, membuat label itu anak MM yang buat loh. Waduh. Kemudian tempat dupanya itu anak bangunan yang buat. Jadi semua jurusan sebenarnya udah bisa terekrut di ekstra ini. Kemudian dari marketing, kalau marketing ya semua jurusan udah pasti. Karena marketing itu kan semua siswa yang tamat ketika berwirausaha itu akan pasti kan, dan di sana kunci dari produksi wirausaha. Kalau marketingnya bagus, kemudian diikuti dengan kualitas barang yang bagus, tentunya hasilnya pasti bagus kan. Iya, betul banget. Nah, seandainya nanti dapat untung, ya udah itu Ya bonus udah. kita, bonus anak-anak juga. Bener banget. Jadi itu tuh berkolaborasi ya, semua jurusan betul, gitu ya. benar-benar. Oke, sekarang saya mau nanya nih, lebih menjurusnya ke Bapak Kepala Sekolah dong tentunya. Nah, tadi yang dibilang ibunya kan memproduksi dupa ya Pak. Nah, di sini ini kira-kira bagaimana sih tanggapan Bapak tentang ekstra wirausahanya dalam memproduksi dupa? Dan juga sebelum itu diproduksi atau dipasarkan kan Pak ya, pasti dapat ACC dulu kan dari Bapak tentunya. Jadi bagaimana sih Pak? Ya, urutannya mulai dari perencanaan yang disusun oleh Bugum dan teman-teman, kemudian mengajukan katakanlah proposal berapa butuh biaya, kemudian apa yang diproduksi, target produksinya apa. Setelah kita hitung-hitung dan ada dananya, sekolah dalam hal ini kepala sekolah setuju, dan ini kelihatannya prospeknya bagus, jadi kita sangat setuju dan siap membiayai. Biaya kita ambilkan dari, kita pinjamkan dari dana yang ada di unit produksi sekolah. Jadi diharapkan nanti dana ini bisa bergulir dan kayak bola salju lah, makin besar makin besar. Bener-bener ya. Untuk tadi produksi dupa kan Pak ya, itu kira-kira modalnya berapa ya Pak? Kalau produksi dupa modalnya sih tidak banyak, karena masih kecil skala produksinya dan dipasarkan oleh siswa-siswa. Paling yang dibutuhkan oleh Bugum dan teman-teman itu sekitar ya 10 sampai 20 juta lah. Nggak nyampe lah 10 ya untuk di awal dulu, karena kan terus bergulir nih. Habis kita bisa beliin lagi dong, habis terjual, hasil jualannya itu lagi kita beli bahan, dan seperti itu terus. Dan semoga sih nambah terus. Semoga bisa sukses ya ke depannya. Dan juga angkatan-angkatan yang akan datang ini bisa lebih berwirausaha dari yang sebelumnya. Nah, dan nanti kalau misalnya anak-anak yang masih sudah tamat dan tidak bisa mendapatkan pekerjaan atau tidak sekolah, dan kalau tidak berusaha juga bisa menjadi apa? Diambil tenaganya di sini atau menjadi penjual lah. Menjadi bagian. Jadi bagian dari kegiatan ini, sehingga mudah-mudahan tidak lama dia bisa terbentuk jiwa usahanya lebih cepat, sehingga dia bisa lebih mandiri. Kalau menurut Bapak nih, bagaimana sih prospek menjadi wirausaha ke depannya? Kalau prospek wirausaha di Indonesia kan data statistiknya sangat rendah, di bawah
2%, ya. Di bawah 2%. Jadi sangat rendah orang yang berwirausaha di Indonesia. Kalau di negara yang terkategori maju seperti tetangga misalnya Singapura, itu orang yang berwirausaha sudah mencapai 20%. Jadi kesempatannya sangat besar. Jangan berpikir mulai usaha yang besar. Sehingga nanti kita mulai dari yang kecil-kecil. Apa yang kebutuhan orang-orang sekitar. Kemudian minat kita juga minatnya yang bisa dilaksanakan dengan modal yang tidak besar. Oke. Dan itu tadi yang salah satunya menjadi pertimbangan karena rendahnya wirausaha di Indonesia. Jadi kita salah satunya kita sebagai sekolah kejuruan membentuk ekstra karena rendahnya wirausaha di Indonesia. Siapa tahu dengan ini kita ikut andil, paling tidak nanti bisa menyumbang 1, 2, 3 wirausaha, kemudian mereka sukses, kan bisa merekrut orang kan di sekitarnya. Iya benar. Nah, itu juga bisa dari wirausaha sukses, misalnya ini siswa SMK 1 sukses dalam usahanya, dia bisa diundang ke sekolah terus akan mensosialisasikan tentang wirausaha kepada siswa-siswa. Itu kan salah satu juga kan, salah satu manfaatnya nanti. Oke, tadi balik ke pertanyaan selanjutnya, mungkin sekolah apakah membiayai alat produksi dari ekstra kewirausahaan tersebut? Apakah membantu ekstra wirausaha tersebut dalam hal alat, bahan, atau mungkin yang lainnya, Pak? Sekolah menyediakan fasilitas yang bisa dibantu. Satu, misalnya kita bantu dengan ruangan saja dulu. Kemudian selanjutnya kreativitas itu kita serahkan kepada siswa dan para pembina. Kalau yang produksi dupa ini karena alat yang dibutuhkan tidak tinggi, jadi hanya alat sederhana. Jadi kita paling maksimal yang diberikan oleh sekolah yaitu modal dan ruangan itu saja. Berarti ruangan untuk memproduksi dupa tersebut ya Pak ya. Oke, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya aja ya Pak. Mungkin antusias siswa dalam mengikuti ekstra wirausaha tersebut, khususnya dalam memproduksi dupa seperti yang dibilang ibunya tadi, ini bagaimana sih kalau dilihat dari kacamata Bapak? Kacamata nggak tuh Pak? Mau pakai kacamata juga? Semua kacamataan. Iya, bener banget. Baru sadar saya Bu. Antusiasnya ya dilihat, saya nengok beberapa kali ke ruangan itu sangat antusias sekali. Jadi saya lihat siswa sudah sangat berani mengambil pekerjaan langsung dan lain sebagainya dengan senang, ditemani oleh guru-guru pembinanya. Jadi sangat antusias, sangat disambut dengan semangat oleh siswa untuk kegiatan kewirausahaan ini. Oke. Mungkin kalau dari saya boleh nggak sih kira-kira mengintip proses produksinya dupa tersebut dan ruangannya di mana aja, bahan-bahannya itu apa aja, alat-alatnya bahan apa aja gitu Bu. Saya pengen ngintip deh Bu. Boleh banget. Boleh dengan senang hati. Dengan senang hati. Iya.